Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sesi B, kelas 12 MIPA 2, SMA Negeri 6 Kota Tangerang, ingin menjelaskan tentang masalah-masalah dalam keluarga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Lydia Nurfadila dari nomor absen 19. Saya Nazwa Fitri Setiawan dari nomor absen 22. Saya Safira Nursabilina dari nomor absen 26. Saya Zalfa Salsabila dari nomor absen 33. Di dalam keluarga pasti ada masalah-masalah yang datang, baik masalah kecil maupun yang besar. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas dan menjelaskan materi tentang masalah-masalah dalam keluarga yang telah kami diskusikan. Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung, dan kokoh antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup bersama sebagai suami istri. Al-Quran menyebutkan dengan kata-kata mitsaqon ghaliza, yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan, maka berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah, pada prinsipnya, perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan, namun tetap tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yang artinya sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim. Berdasarkan isyarat itu, ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan, sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam atau arbitrator dari kedua belah pihak, maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran. Tetapi, bagaimanapun pula, pasti akan ada perselisihan di dalam keluarga karena pada dasarnya setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa contoh masalah yang ada di dalam keluarga. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT, yaitu suatu tindakan yang terjadi dalam rumah tangga baik dilakukan oleh istri atau suami maupun anak yang berdampak terhadap fisik, psikologi, dan keharmonisan dalam keluarga tersebut. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup pelik dan sering terjadi dalam keluarga. Umumnya terjadi karena ketidakcocokan pendapat atau terjadi salah satu faktor penyebab sehingga kekerasan tersebut terjadi. Kedua, masalah keuangan atau finansial. Misalnya, seorang suami yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa lagi untuk menafkahi keluarganya. Atau seorang istri yang tidak bisa mengatur dan memanajemen kondisi keuangan keluarga dengan baik, sehingga uang yang diberikan suami atau uang yang dihasilkan tidak bisa optimal untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan keluarga. Ketiga, kurangnya kepercayaan. Karena ketika terikat dalam pernikahan, sifat suami maupun istri sudah harus dewasa dan saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Menghormati istri atau suami bukan berarti berhenti menghargai pendapatnya. 4. Kurangnya komunikasi. Dalam suatu hubungan, komunikasi adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam perangkat hubungan agar selalu harmonis. Setiap keputusan dan kegiatan yang dilakukan dalam keluarga haruslah dikomunikasikan terlebih dahulu secara bersama-sama, sehingga istri dan suami memiliki kontribusi yang sama untuk membuat keputusan penting dalam rumah tangga. Namun, banyak yang tidak berjalan semestinya dan mengakibatkan terjadinya konflik. 5. Berbedanya pola asuh anak. Perbedaan keinginan antara suami dengan istri dalam cara mengasuh anak kerap kali terjadi di kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami menginginkan anak diasuh oleh istri saja, keputusan untuk menggunakan jasa orang dalam mengasuh anak, dan lain-lain.
Masalah ini perlu dibicarakan kembali oleh keluarga tentang bagaimana seharusnya pola yang tepat dan disetujui oleh semua pihak. 6. Pembagian tugas yang tidak merata. Misal, seringkali istri merasa bahwa tugasnya sebagai ibu rumah tangga sangat berat, seperti membersihkan rumah, mengurus anak-anak, mempersiapkan masakan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Sementara, suami merasa bahwa pekerjaannya yang selalu lembur tidak dihargai. Adapun cara mengatasi permasalahan dalam keluarga yaitu sebagai berikut. 1. Berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Cara mengatasi masalah rumah tangga yang pertama, pastinya Anda harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun masalahnya, kembalikan pada syariat agama. Ini akan membantu Anda menyelesaikan segala perkara dengan cara terbaik. Kedua, diselesaikan lewat kasih sayang. Setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga tidak harus diselesaikan lewat pertengkaran. Nabi Muhammad SAW juga selalu bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang ketiga, saling memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34-35, yang dimana artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah orang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang keempat, fokus pada penyebab masalah. Kelima, menghindari sikap egois. Yang keenam, saling terbuka. Yang ketujuh, bersikap dewasa. 8. Saling memaafkan. 9. Bermusyawarah. 10. Mengendalikan emosi. 11. Menjaga komunikasi. 12. Saling percaya. 13. Belajar dari pengalaman. 14. Menerima perbedaan pendapat. 15. Menyadari bahwa hidup sementara. 16. Sabar dan ikhlas. 17. Bersikap jujur. Sekian penjelasan dan pembahasan dari kelompok kami mengenai masalah-masalah dalam keluarga. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.